Ya kalau masalah laporan ya, kalau masalah laporan mau 5-10 nggak masalah. Sepanjang yang melapor itu mempunyai 2 alat bukti yang menyatakan bahwa klien kita ini bersalah gitu ya. Dimana kita lihat laporan pertamanya itu kan menyangkut pungli. Ya, kalau pungli ini kan pungutan yang tanpa dasar undang-undang atau pungutan yang tidak ada jasanya gitu kan. Nah, yang kedua terkait dengan penyerobotan. Apa yang diserobotkan kan gitu, itu pertanyaan. Kalau dia bilang jalan diserobot, tidak ada kita menyerobot jalan. Tapi kalau menutup jalan, ada. Menutup jalan ini tentu kan ada sebab akibatnya. Dan sebelumnya kan kita sudah mengasih tahu kepada pihak perusahaan, kepada pihak kepolisian dan pemerintah setempat bahwa kita menuntut hak kita yang belum dipenuhi oleh PT Kaisar Sumatera Jaya ini. Gitu kan. Jadi untuk mengadakan hal itu, untuk melakukan betul ini, maka kita melakukan blokir jalan sampai ada kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Apa saja yang dia punya hak untuk melapor, ya silahkan. Kita hargai itu, dan itu hak setiap orang. 3 laporan bisa dijabarkan? Ya tiga laporan itu tadi ya yang kita seingat kita kan, pertama masalah penyerobotan ya. Masalah penyerobotan tadi itu tadi udah kita jelaskan bahwa terkait dengan kalau kita nyerobot lahan nggak ada, justru lahan kita yang dirugikan. Tapi kita memblokir jalan ada saat kita mengadakan aksi, dan di surat pemberitahuan kita itu juga diberitahukan sampai ada kepastian. Nah kalau belum ada mungkin kita tutup terus gitu. Yang kedua terkait dengan pungli. Ya sekarang kita pungli terhadap sopir truk. Lah kalau pungli ini kan orang yang dirugikan yang melapor. Apa ada kita pungli terhadap PT KSJ? Nggak ada. Dan lagi juga kita logika seorang ibu melakukan pungli kan nggak mungkin ya. Seorang ibu Ramsidah ini datang ke jalan, sini uang mau bayar, kalau nggak boleh lewat. Nggak ada sebenarnya. Nah kemudian yang satunya itu saya lupa tuh laporan apa, yang jelasnya 3 laporan dan itu hak dia, sah-sah saja melapor. Nanti kita akan sebagai penasihat hukum kita mandang, kita akan dampingi klien kita akan jelaskan secara hukumnya terkait dengan laporan yang dilaporkan oleh pihak PT SGP gitu. Oke, itu pandangan sebagai advokat atau pengacara, siapa tanggapan Anda? Kalau secara hukum kan semua orang berhak melapor ya. Kalau dia merasa dirugikan silahkan lapor ya kan. Kalau nanti proses, nah ini kan kita punya hak jawab nih sebagai terlapor. Ya kalau kita tidak pungli, kita bicarakan, kita hadirkan saksi-saksi, kita hadirkan bukti-bukti bahwa kita tidak melakukan pungli. Kalau misalnya penyerobotan, kita hadirkan saksi-saksi kita jelaskan itu bahwa kita tidak melakukan hal apa yang seperti dilaporkan. Nanti seiring proses hukum ini berjalan, kalau cukup alat bukti ya mungkin kita dilanjutkan ke jenjang berikutnya atau penetapan tersangka, terus proses persidangan dan lain sebagainya sampai ke vonis gitu kan. Tapi kalau nanti tidak cukup alat bukti ya otomatis di SP3 kan, dan itu ada konsekuensinya. Kita tidak mungkin tinggal diam juga kan. Sebenarnya kisru ini kan tidak terlalu parah ya, sebenarnya hal kecil kalau menurut saya. Tapi kalau menurut perusahaan yang mungkin egonya tinggi, dia punya banyak uang, kita nggak tahu. Yang jelasnya awalnya Bu Ramsidah ini diminta untuk menjual kebunnya seluas 2 hektar sebagai tempat untuk stockpile dari perusahaan Kaisar Jaya Sumatera ini gitu kan. Itu kebun karet unggul loh. Nah, kemudian Ibu Ramsidah ini, saya mau menjual dengan catatan gitu loh. Dengan catatan ada 3 persyaratan. Kalau itu sepakat saya mau jual, kalau enggak. Jadi oleh pihak PT Kaisar Jaya ini disepakati, di mana isi kesepakatan tersebut pertama pihak PT Kaisar Jaya ini menerimalah keluarga Ibu Ramsidah ini bekerja di perusahaan sepanjang memenuhkan persyaratan. Namun kemarin setelah kita itu tidak ada masalah katanya, berarti terpenuhi perjanjian 1. Kemudian perjanjian kedua, setiap workshop, kantor dan apa harus memakai tanah Ibu Ramsidah gitu kan. Katanya pihak yang perjanjian poin kedua ini juga terpenuhi. Kemudian yang ketiga,
itu pengolahan kantong parkir diserahkan kepada Ibu Ramsida. Nah, kemudian itu disepakati, tindak lanjut kesepakatan tersebut digusur lahan milik Bu Ida ini sepanjang Ibu Ramsida ya, sepanjang kalau nggak salah itu 2 hektar atau 3 hektar, itu persisnya kita belum tahu. Kemudian ada lahan yang nganggur lagi digusur juga, dipinjamkan atau numpanglah oleh pihak PT KJS ini untuk villa atau tempat dia istirahat lah begitu. Itu tidak ada masalah gitu kan. Tapi sepanjang waktu berjalan, otomatis Ibu Ramsida ini kan memegang janji. Jadi setiap mobil batu bara yang mau lewat, mampirlah, parkirlah di tempat dia, dan dikutiplah uang senilai Rp25.000 per unit. Nah, kemudian inilah yang dilaporkan oleh pihak PT Kaisar Jaya Sumatera ini ke Polres. Loh, orang kita menyediakan parkir loh, jasa kita. Ini lo parkir, ini lahannya. Silakan parkir, kalau mau parkir, kalau enggak. Masa pungli? Tapi itu silakan nanti penyidik yang menyingkapkan. Namun sepengetahuan kita sebagai penasihat hukum Ibu Ramsida, waktu dilaporkan itu kan kita belum sebagai penasihat hukumnya ya. Namun kemarin setelah kita dengar-dengar dari pihak penyidik, ini kan dimediasikan lah, tapi kan itu belum ada kesepakatan. Itu sah-sah saja dia melaporkan, silakan. Itulah inti pokok dari permasalahan ini, bahwa diduga keras PT Kaisar Jaya Sumatera ini tidak memenuhi perjanjian kepada klien kita Ibu Ramsida ini pada poin ketiga. Nah, untuk itulah maka adalah aksi kemarin. Nah, kalau untuk PT Kaisar Jaya Sumatera sendiri, kalau untuk laporan kita belum ada rencana ya. Yang jelasnya kita akan memperjuangkan hak kita ini kan secara di luar pengadilan lah. Intinya sesuai dengan perjanjian itu, apabila perjanjian tidak dipenuhi, maka kita akan melakukan penutupan stockpile. Ini kan sesuai janji. Kalau mereka menggugat silakan, kalau mereka melapor kita siap panggil. Nah, harapan saya sebagai penasihat hukum kepada pihak perusahaan PT Kaisar Jaya Sumatera ini, ya kita sama-sama mencari makan di tempatnya masyarakat. Ya cobalah dirangkul masyarakat ini dengan cara yang bijaksana.